saya menyapa seluruh Bapak Ibu penonton setia channel ini. Saya menyapa Bapak Ibu PNS PTK TNI Polri dan Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Dikabarkan bahwa kenaikan gaji ASN, TNI Polri, dan pejabat negara resmi masuk Perpres 79 tahun 2025. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan regulasi resmi ini, yang mana Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2025 telah diterbitkan tadinya pada bulan Juni, berarti seluruh Bapak Ibu ASN, TNI Polri, dan para pejabat negara termasuk para pensiunan dan purnawirawan menunggu pengumuman resmi mengenai kenaikan gaji yang dikabarkan itu nantinya akan direalisasikan pada tahun 2026. Supaya lebih jelas, silakan Bapak Ibu ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe serta komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, mari kita simak dan kita ikuti informasi yang dimuat oleh media nasional mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa dalam hal merealisasikan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 mengenai kenaikan gaji ASN TNI Polri, para pejabat negara termasuk para purnawirawan dan Bapak Ibu pensiunan. Silakan ikuti sampai selesai Bapak Biar sehingga nantinya tidak salah paham mengenai apa yang tertuang di dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2025. Itulah Perpres Nomor 79 Tahun 2025 Bapak Ibu, yang mana melalui payung hukum yang ditetapkan pada 30 Juni 2025 tersebut, Presiden Prabowo Subianto mentakhirkan 8 program hasil terbaik cepat, salah satunya pendirian Badan Penerimaan Negara atau BPN. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, berarti satu poin ini itu adalah salah satu harapan yang memang nantinya membuat kesejahteraan pada tahun 2026. Sebagai tahapan pertama, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 sampai 2045 dan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029, estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP tahun 2025 disusul 83 kegiatan prioritas utama yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya 8 program hasil terbaik cepat yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Tulis lampiran 1 Perpres 79 2025 dikutip pada 17 September 2025 bahwa ini Bapak Ibu. Itulah yang tertuang di dalam lampiran Perpres 79 2025. Sebagai pengingat, pendirian BPN sejatinya merupakan janji kampanye Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 2024 yang lalu. Jadi, sebagai tindak lanjutnya, pendirian BPN menjadi salah satu prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025 sampai 2029. Artinya Bapak Ibu, ini program rencana kerja selama satu periode. Jadi dalam dokumen tersebut, tujuan dari pembentukan BPN adalah untuk mendongkrak rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%. Seterusnya, sebelum Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum ada arahan khusus dari Prabowo mengenai pembentukan BPN. Itu juga adalah salah satu hal yang disampaikan secara jelas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jadi belum ada
Maksudnya Bapak Ibu, arahan pembentukan BPN itu belum ada, kayaknya suka-suka saya kelihatannya. Ya, jadi saya tanya Pak Presiden, Pak gimana Pak, boleh nggak saya obrak-abrik? Kalau menurut saya yang langsung dibawa Presiden seperti yang Anda dengar-dengar itu di dunia atau dari negara lain, itu nggak ada yang seperti itu. Kalau kita buat BPN, kita sendirian nanti aneh lagi. Jadi kita akan optimalkan sistem yang ada. Ungkap Prubaya, usai pelantikan di Istana Kepresidenan pada tanggal 8 September. Beberapa hari yang lalu. Bapak Ibu yang terhormat, program Presiden Prabowo 2025 dalam Kepres 79 tahun 2025 ini, yang pertama, makan bergizi dan susu gratis. Itu sudah jelas Bapak Ibu dan sudah mulai direalisasikan. Yang kedua, layanan kesehatan gratis itu juga diterbitkan peraturan resminya sehingga nanti ini bisa terlaksana sebagaimana harapan. Yang ketiga, lumbung pangan nasional. Nah ini lebih menarik Bapak Ibu ya. Prabowo menargetkan peningkatan produktivitas pertanian dengan pencetakan lahan baru dan pembangunan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional untuk menjaga ketahanan pangan. Yang keempat, yaitu sekolah unggul di tiap kabupaten. Akan dibangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta renovasi bagi sekolah yang tidak layak demi pemerataan pendidikan yang berkualitas. Tentu ini juga adalah satu hal yang memang sangat penting mengenai kualitas pendidikan Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang kelima, kartu kesejahteraan dan kartu usaha. Program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha akan diperluas untuk menekan kemiskinan absolut dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Dan yang paling menarik Bapak Ibu yaitu poin ke-6, yaitu kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri. Perpres ini juga memuat rencana kenaikan gaji ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan para pejabat negara untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. Tidak tertutup kemungkinan kepada Bapak Ibu pensiunan PNS dan para purnawirawan TNI dan Polri. Ini poin yang tertuang di dalam program Presiden Prabowo Subianto dan hal ini nantinya tentunya akan direalisasikan. Tidak hanya sekedar undang-undang atau tidak hanya sekedar aturan dengan telah terbit Perpres nomor 79 tahun 2025 ini, makanya adalah harapan yang dinantikan oleh Bapak Ibu PNS PKK TNI Polri, para guru, para pensiunan. Tentunya ini nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang ketujuh, instruktur desa dan perumahan murah. Dan yang kedelapan Bapak Ibu, pendirian Badan Penerimaan Negara. Program terakhir adalah pendirian Badan Penerimaan Negara dan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23% guna memperkuat ketahanan fiskal Indonesia. Dengan 23% ini Bapak Ibu itu salah satu persentase tinggi nantinya yang akan direalisasikan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan PNS P3K TNI Polri, para pejabat negara dan para pensiunan serta para purnawirawan. Demikian informasi terbaru yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai apa yang tertuang dalam isi Perpres nomor 79 tahun 2025. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.